Assalamualaikum. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Selamat ya buat teman-teman sudah sifat ya. Sekarang kita selamat kalian sudah naik kelas 11. Sekarang di kelas 11 kalian makin semangat lagi belajarnya ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi ketua kelas mungkin ya, Bib. Mari semuanya sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh kelas baru buat 11 IPA 5. Teman-teman baru lagi. Semoga kalian makin semangat belajarnya ya. Saya absen dulu ya. Ananda Jaka, Andi Fitri, Akila Fajar, Arjuna, Atik Putri, hadir, Fahri Muhammad, Febi, Vidya Kalisa. Mana Vidya? Suaranya kenapa? Sakit? Kila Ayu, Laila Putri, Muhammad Farhan Firdaus, Muhammad Nabil Aulia, Muhammad Rafi Arkan, Julius, Muzaki, Nisa Sifana, Novalia, Dimas Hanum, Raffi Muharram, Nadir, Rafid Habibi, Rivo, Salsabila Nur, Sarah Alia, Tegar Rian, Valen Ahmad, Wulandari, Jaki, Jahara Nur Aziza. Oke, 11 IPA 5. Silahkan kalian berdiri semuanya dulu. Dirapikan bajunya ya, dimasukkan dulu ya. Bajunya dimasukkan dulu yang masih keluar. Sampah-sampah yang ada di kolong meja atau sekitarnya tolong dibuang dulu ke depan sebelum kita mulai pelajaran. Ya, rapikan dulu. Rivo, Jaki, rapikan. Sudah rapi semuanya? Mas, bisa bantu saya ke depan nih Mas. Kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Sebentar nih Mas. Oke, sudah siap semua untuk sikap sempurna ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot program.
kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Ya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya memotivasi kalian ya, supaya kita selalu ingat tentang negara Indonesia, terutama tentang Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Oke, sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar? Kali ini kita masuk ke pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita ke materi sekarang, masih ada yang ingat materi sebelumnya tentang HAM ya? Masih ingat apa itu HAM? Tanda? Sebentar enggak? Apa enggak HAM enggak? Dasar yang dimiliki manusia, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Benar enggak? Benar. Terima kasih saudara. Hak adalah hak dasar pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak mutlak ya. Tidak bisa diganggu gugat. Hak apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Hak mutlak dari Tuhan. Ada yang tahu nggak? Hak apa aja? Hak untuk hidup. Apa lagi? Makan? Nggak tahu hak apa aja? Hak untuk hidup. Hak untuk makan. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, itulah hak mutlak ya. Benar nggak? Ya, kali ini kita masuk ke pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, sebelumnya ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan tayangan slide PowerPoint peserta didik dapat menjelaskan arti pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang kedua, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan tayangan slide PowerPoint peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati video. Nanti ada video pembelajaran ya. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan tepat. Yang keempat, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati video. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Ini tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ya. Selanjutnya sebenarnya masih banyak nih tujuannya. Ada lagi tujuannya di pertemuan selanjutnya ada nanti kita akan diskusi kelompok ya, yang akan membuat sebuah project poster. Ya, hari ini kita belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia yang nantinya kita akan membuat project poster. Maka tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil menganalisis kasus-kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan poster ya digital hasil menganalisis kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar ya. Itulah tujuan pembelajaran kita yang hari ini ya. Nanti teman-teman membuat kelompok, membuat diskusi dan akan membuat project. Ya, manfaat pembelajaran. Nanti diharapkan kalian dari kita belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia, kita bisa saling menghargai sesama manusia. Ya, tidak berlaku
maka tadi sudah dibilang sama Nanda. HAM itu adalah hak pemberian mutlak dari Tuhan yang Maha Esa kepada manusia. Dari lahir dia sudah punya haknya. Ya, makanya kita tujuan dia belajar pelanggaran hak asasi manusia. Maka ini kita saling menghargai sesama manusia. Dia tidak bisa berlaku enak-enaknya. Oke, paham? Sudah connect? Sudah semangat? Ya. Mengapa hak asasi manusia dianggap penting? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Farid, silakan Farid. Karena hak asasi manusia Ulang Farid sebentar. Jangan buru-buru. Ayo Farid. karena hak asasi manusia itu mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, baik pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Jelas gak? Jelas. Ulangi sekali lagi lah Farid lah. Teman-teman gak jelas. Karena hak asasi manusia mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, baik pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Oke, terima kasih Farid. Tepuk tangan dong buat Farid. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Mengapa HAM itu penting? Siapa? Arjuna, silakan Arjuna. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan kebebasan berekspresi. Oke, HAM itu mendorong untuk kebebasan beragama ya, berekspresi ya, benar nggak? Untuk menyatakan pendapat. Ya jadi itu ya, kita tidak boleh melanggar HAM. Benar? Tadi mengapa itu HAM itu penting? Ya, tadi kata Pak apa tadi? Untuk pemenuhan hak dasar. Kita kembali lagi sama Arjuna. HAM itu mendorong kebebasan beragama. Kita berbeda-beda, nggak boleh ya, nggak boleh. Wah, kamu itu agamanya lain dengan agama saya, nggak boleh ya. Makanya itu adalah HAM itu penting. Kita harus menghargai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, benar nggak? Ih, lebay banget sih orang. Nggak boleh ya? Paham ya? Ya? Nah, ini dia konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. Hak manusia memiliki hak kodrati yang memiliki hak untuk hidup. Yang tadi pertama saya singgung ya, hak untuk hidup. Apalagi Cak? Fitri, apa Fit? Baca Fit. Berdiri dong Fit. Hak untuk merdeka dan hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan. Ya, konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. Ada hak untuk hidup, hak untuk merdeka. Ya, inilah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ada 4. Yang pertama hakiki, cirinya ya. Yang kedua universal. Yang ketiga permanen atau tidak dapat dicabut. Yang keempat tidak dapat dibagi. Ya, kenapa Cak? Apa yang dimaksud sama hakiki itu apa sih Kak? Pertanyaan dari teman kita Salsabila, apa yang dimaksud dari hakiki? Ada yang bisa jawab? Paham? Ya. Sebentar Bala. Oke. Ayo Bala. Hak asasi yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hakiki adalah Hak yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Itulah hakiki ya Cak. Iya. Hak yang sudah dimiliki manusia sejak dia lahir. Jadi ketika kita lahir udah punya haknya kita. Hak apa sih yang tadi? Hak untuk hidup. Benar nggak? Zaman dulu jahiliyah ada loh anak laki-laki nggak boleh hidup, benar nggak? Ya kan? Nah itulah makanya adanya hak yang sudah melekat sejak kita lahir. Yang kedua universal. Ada yang tahu? Saya Pak. Nabil, silakan Nabil. Universal maksudnya itu dia hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang dan tidak memandang
status, suku, gender atau perbedaan apapun. Oke, thank you. Kalau menambil dong. Universal hak untuk berlaku untuk semua orang, tidak memandang, kata Nabil, tidak memandang apa suku, status, kewarganegaraan, warna kulit, benar nggak? Itu adalah universal hak yang berlaku untuk semua orang. Ciri yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut. Ada yang bisa ngasih penjelasan? Nimas, silakan Nimas. Permanen atau tidak dapat dicabut karena hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi ke pihak yang lain. Hak asasi manusia Tidak dapat bagi ke pihak. Oh, ya. Permanen atau tidak dapat dicabut menurut teman kita ini Mas. Tepuk tangan dong buat Mas dong. Ya, tidak bisa dibagi kepada orang. Benar nggak ya? Fitri, ya, Saleh, tidak bisa dibagi. Tidak dapat dibagi. Yang terakhir, ada masih penjelasan? Saya Pak. Gila, sebentar gila. Ayo gila mirip gila dong, biar kelihatan teman-temannya. Ada bisa duduk gila, biar kelihatan gila. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil politik, ekonomi, sosial budaya? Ya, jadi tidak dapat dibagi itu hak sipil, ekonomi, sosial dan semua orang berhak mendapatkan hak sipil, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Ya, itulah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Lanjut ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud pelanggaran HAM? Ya, tadi kita sudah membahas tentang hak asasi, ciri khususnya. Sekarang kita lebih ke kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang bisa bacain ya? Ya Fahri lagi, yang lain nggak ada Fahri. Silahkan Fahri. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, secara hukum mengurangi, menghalangi atau mencabut HAM seseorang yang dijamin undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oke Fahri, jadi menurut Undang-Undang Nomor 26 ya tahun 2000 ya, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara ya yang disengaja ataupun tidak. Lanjut. Nah ini pelanggaran, ada yang bisa bacain nggak? Pelanggaran HAM ada dua ya. Ada yang bisa bacain? Saya Pak. Raffi Arkan. Sebentar Raffi Arkan. Silakan Raffi. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejahatan, biasa ordinary crimes dan kejahatan luar biasa. Dan Raffi ya, pelanggaran HAM dibagi jadi ada dua. Ada kejahatan yang luar biasa, ada kejahatan yang biasa. Maksudnya apa? Ya, kejahatan yang biasa adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan itu tidak mengancam nyawa seseorang. Apa contohnya? Copet. Nah, nggak boleh gimana? Mencuri makanan, ya. Tidak mengancam nyawa seseorang kan? Ada lagi? Contohnya pelanggaran HAM ringan. Mencuri pulpen kalau di kelas ya. Makanya teman-teman yang punya pulpen, yang suka minjem, tolong balikin ya. Tolong balikin ya. Ya. Terus yang kedua, kejahatan yang luar biasa ya, pelanggaran HAM berat. Apa? Silakan bisa dibaca.
baca Dias baca di Dias. Bisa kata ya Dias. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit untuk dikembalikan dalam keadaan semula. Oke ya, HAM berat itu keadaan sulit untuk dikembalikan semula. Jak tinggi nama Jak. Ya, pelanggaran HAM berat mengakibatkan kerugian yang sulit untuk dikembalikan apa contohnya? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, apalagi merusak tuh ya? Pembunuhan ya, bahan ya? Ngomong yang kenceng dong, berdiri jangan baru-baru gitu ya. Ya, apalagi? Kebakaran hutan, bambu? Benar nggak? Itu kalau tadi hambrinya tidak mengancam nyawa seseorang. Kalau HAM berat tidak mungkin bisa kembali lagi. Oke. Lanjut. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari diri atau internal. Ini ada faktor penyebabnya ya. Ada yang mau bacain ya? Silahkan. Nanda, begini dong dah, biar teman-teman yang sana lihat dah. Ayo dah. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang adalah: 1. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. 2. Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. 3. Sikap individualisme. 4. Kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. 5. Rendahnya sikap toleransi. Ya, itu faktor pelanggaran HAM dari diri sendiri atau dari dalam ya. Kita tepuk tangan dong bagi Anda. Ya, ini kita tolong udah bedain ya. Bisa kan? Faktor pelanggaran HAM berasal dari luar diri seseorang atau eksternal. Kenapa? Geser ya. Udah? Udah kata lagi semuanya? Apa faktor eksternalnya? Tegar baca juga, baca doang enggak? Enggak ada. Rivo baca Evo. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari diri sendiri. Luar diri ya. seorang adalah: 1. Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Penyalahgunaan kemajuan teknologi. Ya, itu dari eksternal. Nah, ada 3. Lemah dan kurangnya berfungsinya lembaga penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi. Itu yang menyebabkan pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang. Makanya teman-teman, nanti next ke depannya kalian sudah menjadi orang hebat, orang berkuasa, jangan menyalahgunakan kekuasaannya. Benar nggak? Untuk apa? Untuk bisa mensejahterakan semuanya manusia yang ada di Indonesia. Harapannya loh kita loh, teman-teman ini kan pelajar ya, pelajar yang nantinya akan membangkitkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, ada peristiwa Tanjung Priok. Apalagi? Aceh. Kasus terbunuhnya wartawan. Tragedi Trisakti. Peristiwa kekerasan di Timur pasca jajah pendapat. Next. Ya, ini upaya penegakan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat 4. Nabil, bacakan Bil. Upaya penegakan hak asasi manusia. Pada pasal 28I ayat 4 UUD RI tahun 1945
Menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oke, thank you Rabir. Ya, itulah upaya penegakan hak asasi manusia sudah diatur ya, pasal 28 ayat 4 ya, menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. Neng, lanjut. Ada lagi upaya penegakannya, upaya penyelesaiannya. Kebaca nggak, Nyimas? Silakan Nyimas. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun apabila pelanggarannya merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Oke, bukan upaya penegakan penyelesaian dan upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM. Stop dulu, kita nonton video dulu ya, biar teman-teman tahu permasalahannya ya. Dan jangan sampai ditiru di rumah, jangan sampai ditiru di sekolah. Perundungan terhadap pelajar ini viral di media sosial. Aksi bullying ini dilakukan seorang siswa SMP di Kota Bandung, Jawa Barat. Korban dipaksa menggunakan helm, lalu ditendang berkali-kali oleh pelaku hingga pingsan. Peristiwa ini terjadi pada 17 November 2022 di salah satu ruang kelas. Saat ini, kasus ini tengah diselidiki pihak kepolisian. Aksi perundungan disertai tindak kekerasan juga menimpa seorang pelajar di Kota Ternate. Hari ini, korbannya merupakan siswa sekolah dasar. Korban dianiaya dengan cara dipukul dan ditendang oleh teman kelasnya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban tak memberi contekan saat pelanggaran. Dua kasus ini menambah panjang daftar kasus perundungan di sekolah. KPAI mencatat terdapat 5 kasus perundungan di dunia pendidikan sejak Januari hingga Juni 2022. Perundungan dilakukan baik melalui kekerasan fisik maupun psikis. 3 dari 5 kasus terjadi di jenjang SMP dan 2 kasus tingkat SD. Sherry Gardner, peneliti sosial dari Universitas Undergrad Amerika Serikat menyebutkan, aksi perundungan di sekolah umumnya meningkat pada jenjang kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Dan kondisi ini terus memburuk hingga kelas 9 jenjang SMP. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran di usia ini anak-anak mengalami transisi menjadi seorang remaja. Sherry juga bilang mereka cenderung menindas orang lain yang berpenampilan, bertindak, berbicara atau berpakaian berbeda dari orang lain. Perundungan dilakukan sang anak sebagai cara dia memperoleh kekuasaan dan penerimaan sosial. Alih-alih jadi ruang aman bagi anak, sekolah malah menjadi tempat kekerasan. Jadi akar masalahnya adalah karena nampaknya kita belum bisa menjadikan pendidikan atau bahkan ruang-ruang yang aman tadi, misalnya di sekolah, kemudian di rumah, kemudian di tempat ibadah, itu menjadi tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak gitu. Yang sering kali gagap itu memang di garda terdepan sekolah ya. Kemudian selanjutnya dinas pendidikan di sekolah tersebut, di lokasi tersebut. Jadi ketika ada kasus perundungan, pola yang diambil, pola yang sangat tradisional yang saya sampaikan tadi, dipanggil anaknya, kemudian didamaikan, si orang yang dibully bahkan harus diminta untuk memaafkan gitu ya. Ada problem sosial yang perlu dirunut, problem sosial dan psikologis yang harus dirunut juga. Jadi pemerintah juga harus mau turun tangan lebih jauh ya Mas ya. Dalam ketika sekolah merasa kewalahan, karena sekolah mungkin tidak punya ilmunya juga untuk menangani persoalan seperti ini. Gitu. Sementara itu, psikolog klinis forensik dari Universitas Indonesia Cassandra Putranto bilang, minimnya kesadaran akan bahaya bullying pada anak menjadikan aksi semacam ini sulit dihentikan.
Sudah selesai videonya. Ada nggak di kelas kita bully? Nggak dikasih PR, marah. Nggak dikasih PR, nggak dikasih contekan, marah. Ada nggak? Benar? Jangan sampai ada ya. Benar nggak? Ya, ada nggak yang misalnya cewek-cewek ini berebutan cowok gitu ya? Ada nggak? Bener Cak, nggak ada. Benar? Jangan sampai terjadi ada ya di sekolah kita, di kelas kita ya. Oke, ada pertanyaan nggak tentang video tersebut? Apa Han? Gimana sih cara mencegah atau setidaknya mengurangi bullying atau perundungan di sekolah tuh? Kedengeran aja Cak? Enggak. Gimana sih cara menghentikan atau mencegah bullying atau perundungan di sekolah tuh? Gimana cara mencegah perundungan atau bullying di sekolah? Ada yang tahu? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kita udah belajar ya Pak Han ya. Dari tadi kita udah jelasin. Itulah gunanya kita menghargai hak asasi manusia. Benar nggak? Kalau kita bisa menghargai, maka kita bisa mencegah tadi terjadinya bullying. Paham? Benar. Ada teman misalkan dia bukan circle kita ya. Terus kamu ngomong, kamu bully, itu boleh nggak? Sama sih mencegah diri kita sendiri. Kalau kita mengerti tentang hak asasi manusia, kan ada yang hobinya A, ada yang hobinya B, benar nggak? Ada yang suka nonton, ada yang tidak suka, benar ya? Itulah maka, tapi kenapa tadi dari video tersebut masih banyak terjadinya kasus bullying? Ya karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menghargai hak, tidak paham ya. Itulah gunanya kita belajar hak asasi manusia, belajar tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dia nggak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti ini ya. Oke. Sudah mulai ngantuk? Matiin dong ya. Sudah mulai ngantuk? Sebelum kita bagi kelompok, ini ada kita permainan dulu ya, games ya. Ada 2 kartu berisi kartu soal dan kartu jawaban. Oke, nanti setiap kalian satu megang ya, dapat kartu soal ataupun kartu jawaban. Kalian tugasnya hanya mencocokkan. Paham nggak? Ya. Bagaimana saya tahu kalian itu cocok? Maju depan. Ya nggak? Kalau salah ada hukuman ya, nyanyi ya. Biar makin semangat lah ya. Oke? Kalau salah nyanyi ya. Paham? Ini soal ya, ini jawaban. Tolong dong, bagiin dong, bisa bantu saya nggak bagiin? Yang ini jangan, yang ini bisa. Nah itu bagiin. Ya. Sudah Bil? Kamu megang? Sudah Bil? Sudah? Tugas kalian mencocokkan ya. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit lah, jangan lama-lama lah. Ya, oke. Ya, silakan cocok cari temennya yang megang jawabannya. Silakan. Ayo.
nanti. Silakan. Udah, 2 menit. Gimana? Mau yang cocok gimana Pak? Hitungan dulu ya. Kalau cocok itu ke pasangannya. 10. Belum pasangannya. Iya, kalau cocok. Ya, kalau nggak cocok duduk sama pasangannya. Kalau tidak cocok, tangan mundur. 10. Hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oke, ini game permainan ya. Adalah mencocokkan. Paham? Caca, udah silakan. Caca ke depan. Dua pasangan ya. Caca ke depan sama Arjuna silakan ke depan. Jangan duduk ya. Dua pasangan nasional. Arjuna. Caca ke pasangannya ke depan. Yang lain dikoreksi ya, bener kan? Oke, dari mana dulu? Caca atau Arjuna dulu? Caca, silakan ya. Hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa disebut hak asasi manusia. Betul. Salah Arjuna. faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Kepentingan diri sendiri. Faktor Internal pelanggaran penyebab pelanggaran HAM. jawabannya Kepentingan diri sendiri. kepentingan diri sendiri, bener nggak? Tepuk tangan dong buat. Lanjut, Pak Ari coba. Pak Ari, sama Tegarian. Pak Ari Tegarian. Nias. Raffi. Kita cocokkan, bener nggak? Lihat Raffi. Kalau salah nyanyi ya. Udah. Ayo. Tarik kemudian belakang. Mari lihat kanan. Pembentukan pengadilan HAM yang akan mengenai kasus dan pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM. Pulang terbiasa aparat penegak hukum. Benar? Benar ya? Siapa ini? Kalau betul rumah dong tadi pensi-pensinya nyanyi dong. Nyanyi apa aja? Balanku aja, balanku. Nyanyi apa aja? Ya, coba 1, 2.
Satu lagi pasangan. Cocok atau enggak? Jaki, Baby, silakan. Satu lagi pasangan. Cocok atau enggak? Syakir adalah seorang tokoh pejuang yang berusaha menegakkan HAM di Indonesia. Bentuk penegakan HAM yang telah dilakukan oleh Munir adalah bentuk memperjuangkan aktivitas yang dinyatakan hilang pada tahun 1999. Silakan dulu. Oke teman-teman, baik lagi tapi kumpulin di depan ya. Jangan bilang. Oke. Nah, silakan duduk lagi kembali. Sekarang kita ke bagian kelompok ya. Kita akan diskusi ya. Bagian kelompok tadi sudah lihat. Saya sudah menyampaikan materi. Kita sekarang bagian kelompok. Kelompok pertama Iman, Fahri, ya Iman, mana Iman, Fahri, Rafif, Baby. Kelompok pertama, ya. Kelompok kedua Arjuna, Jaki, Nisa, ya Nisa Sivana kan? Mana Nisa? Nisa Sivana, sama Bulan. Kelompok dua, kelompok tiga Tata Bila, Raffi Arkan, Tegar, Tiga. Ya, kelompok tiga. Kelompok empat Valen, Fitri, Ananda, Rivo. Oke, kelompok empat. Kelompok lima Farhan Firdaus, Novalia, Kila, Mari. Masa nggak masuk ya? Ganti siapa ya? Jahara. Oke, kelompok berapa tadi? 5. Kelompok 6. Akila belum Akila? Akila, Laila belum? Nabil, ya, Muzaki. Sampai dong bagian kelompok. Sarah masuk kelompok Nanda. Oke, apa lagi? Julius masuk kelompok Ripo. Ya kan? Siapa? Yang Jaki ngomong. Ini sama Jaki ya. Silakan duduk bersama. Silakan duduk. Ini saya bagikan KPD ya untuk diskusi kelompok. Ambil cepat duduk kelompok, awas kena kamera. Kelompok berapa? Ketik ya, ketik kolom ketik. Kolom ketik. Udah semuanya ya.
Udah kebagian anak KPD semuanya. Silakan, di situ ada scan masalah kasus kalian ya. Ya, scan kasus. Kalian cari permasalahannya kasusnya apa ya? Tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nanti kalian tugasnya setelah kalian kesini LKPD dibuat project ya, membuat poster digital. Contohnya poster digital. Oke, perhatikan dulu depan. Perhatian. Jangan ada kekerasan di antara. Ya. Nanti kekerasan bangun persaudaraan. Kekuatan sejati tidak terletak dalam kekerasan, tetapi dalam kemampuan kita untuk menolak dengan keberanian dan kasih sayang. SMA Negeri 16 Bekasi. Jadi teman-teman nanti habis kalian teman-teman mencatat kasus pelanggaran hak asasi manusia, dibuat poster dibikin slogan boleh, paham? Ya, dibuat slogan boleh, dibuat pokoknya kata-kata nggak banyak lah, yang penting ada ajakan atau perintah, paham nggak? Paham nggak ya buat posternya ya? Oke, silakan kalian susun proyek kalian dikerjakan. Udah? Pencet dong. Coba tadi. Itu bisa tadi. Nah, kalau udah kasih tahu saya ya. Mujaki kelompoknya udah dapat tentang apa kasusnya? Munir Nabil ya. Nanti dari kasus Munir itu kamu terus tuh kronologinya kenapa Munir ya, penyebabnya kenapa, terus upaya gimana sih upaya penegakannya. Oke, nanti kamu tuangkan ke dalam pos, tapi ditulis juga hasil diskusi kamu ya. Paham? Ya Bil. Terus kamu juga nyusun Bil jadwalnya. Ya, teman-teman susun jadwal kapan nih pembuatan posternya. Oke, bahannya apa aja ya. Oke. Ya punya. Ya, bebas. Udah dapat dah. Kerangkeng manusia dilangkat. Oke, Bupati ya. Dibaca dulu beritanya ya. Terus tulis di sini kan kronologi peristiwanya, benar nggak? Nanti kita buat akhirnya dibuat poster. Paham? Oke, tapi kamu nyusun nih. Di sini ditambahin ya di hasil diskusi. Penyusunan jadwal membuat poster misalkan bahannya Canva gitu. Terus enggak? Canva, alatnya laptop. Terus siapa yang ngerjain? Waktunya berapa hari kira-kira? Jangan kelamaan dong. Ini setahun nggak habis terus. Ya udah. Ya 3 hari 3 jam gitu ya.
Udah dapat? Udah, Pak. Apa? Tentang apa? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Oh, tulis ya di sini ya. Iya, Pak. Kronologinya. Nanti dibuat poster ya. Iya, Pak. Terus kamu juga gimana? Nanti presentasi ya semua kelompok setelah kalian ngebuat poster ya, kalian presentasikan ya. Dari apa yang kalian makanya teman-teman sekarang susun jadwalnya dulu. Paham? Susun jadwalnya. Jangan ya, yang punya laptop dikeluarkan laptopnya, Canva-nya dimain. Pakai Canva, ngerti Canva? Bisa? Enggak. Pakai Canva. Oh, Yo, ini di Canva dulu. Terus minggir. Cari kan di sini kan di Canva itu ada desain poster tuh. Iya. Cari nanti dibuat ya. Dapat beritanya apa, Cak? Kasusnya, Cak? Siswa SMP bakar sekolah. Siswa SMP bakar Sekolah. Ya. Ntar dibuat kan ada tuh desain poster, nah coba di Canva. Desain bukan desain. Enggak, cari klik nih yang poster. Ditulis tuh, tulis itu. Tulis ya. Sabar apa sabar? Ini mic dulu mic. Ini duduknya pinggiran sedikit Julius, biar bapak muter-muternya enak. Masukin dong ya. Udah paham ya, Papip? Baby. Kalau ada kesulitan, apa kesulitannya? Belum, Pak. Belum ada kesulitannya? Belum. Belum nemu. Media. Raffi Arkan. Siapa? Itu masih ada sih. Farhan, ada kesulitan? Enggak ada, insya Allah. Benar? Udah paham kelompoknya Farhan? Paham. Ya? Paham. Tulis di situ. Itu udah tuh. Siapa yang membuat poster? Susun jadwalnya dulu dong. Oh, jadwal. Kanvanya bisa kebuka. Nice banget, Pak. Oh, situ di belakang kan video. Bill, ada kesulitan? Tidak? Tadi kasus kamu tadi apa? Tentang apa? Monyet. Kenapa sih monyet itu kenapa? Faktor penyebabnya kan tadi kan ada. Tambahin ada eksternal atau internal. Udah kan tadi kan ada materinya eksternal atau internal. Nah, menurut itu kira-kira kenapa faktor penyebabnya digituin?
apakah penyalahgunaan kekuasaan, ada kan berarti eksternal, ya enggak? Paham Ibu? Iya udah, dia meninggalnya kenapa? Gitu kan? Jadi dibaca dulu makanya beritanya, oke? Akila sama Laila ya. Dua atau satu? Siapa? Dosen? Bukan Pak Pur. Nah, aman kalau dia mah. Pak Pur nggak masuk. Ya, ada kesulitan? Jaki? Udah paham? Udah paham, udah ngerti? Faktor penyebabnya jangan lupa ya, kan ada internal, ada eksternal ya. Bener nggak? Oke, cakep Jaki. Ya, tapi susun jadwal dong. Susun jadwal. Susun jadwalnya kira-kira kapan? Besok. Nanti semuanya teman-teman, selesai kalian sudah diskusi, colokan Bapak ya. Kok nggak nyala sih? Pip. Hah? Colokannya Pip, senggol. Ya, setelah kalian diskusi, ya, nanti kalian perwakilan kelompok mengutarakan ya tentang proyek kalian. Ya. Misalkan kalian tadi tentang apa? Penyusun jadwalnya bagaimana? Ya. Ya, menyusun jadwal proyek. Bisa diperhatikan. Buat jadwal kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan proyek yang dengan maksimal waktu 5 menit. Berkuranglah, atau 2 hari, 1 hari. Oke? Ya, kalian susun jadwal kira-kira kapan selesainya? Poster kah? Paling lama minggu depan lah ya. Oke? Paling lama minggu depan. Makanya mudah-mudahan 2 hari. Nggak, paham ya nggak? Ya, paling lama minggu depan lah ya. Kalian tulis di situ ya. Nanti perwakilan kelompok menyusun jadwal. Ya berdiri aja di sini. Ya, ngomong aja tulis dong, terus dia nggak kaget. Tulis susun jadwal misalkan. Tulis di hasil diskusi. Waktu pembuatan, benar. Baik, aja jam yang banyak. Kanva, ntar siapa yang ngerjain Kanva? Wah, saya Pak. Oke, ya. Di sana juga ditulis ya di hasil diskusi itu penyusunan jadwal dulu. Ya, bahannya apa? Oke. Kamu pakai poster pakai apa? Canva atau pakai apa? Canva. Boleh membuat poster pakai Canva. Oke. Siapa laptopnya mana? Pakai HP. Pakai HP bisa, makanya pakai Canva. Ya. Nah. Oke, paham ya, terus di hasil diskusi ditulis. Pujaki, itu ditulis di jadwal ya. Ditulis menyusun jadwal. Sabar Pak, gantian kertas. Masuk tadi. Ya, saya diskusi aja tulis. Yuk. Benar, gini. Iya. Bahas kan ntar laptop siapa misalkan laptop bahannya laptop Canva gitu Laptop mah alat nggak sih? iya alat Alat dan bahan. Pak, ini jadwalnya sudah dibikin poster tanggal berapa gitu? Iya, ya. Udah seperti alat bahan. Kamu pakai apa medianya?
Canva atau apa. Iya, nggak usah pakai digital. Ya, digital makanya Canva-nya menarik lah ya. Tapi udah paham ya? Paham, Pak. Udah dapat nih. Ya udah, nggak apa-apa. Maksud saya kamu terus dikasih diskusi ini nanti ngomong dulu penyusunan jadwal membuat poster. Kamu pakai alatnya apa, bahannya apa, laptop, jadi alat apa sih yang diperlukan? Ya, Canva, laptop, ya enggak? Materi-materi itu dimasukin ke poster kan? Bener nggak? Kamu kayak nyusun tuh, jadi kita kayak pengen membuat kue apa sih? Tahu nggak? Ya, kamu tulis itu, menyusun jadwal. Soalnya kamu membuat kue berarti apa sih buat kue itu kan? Loyangnya, telurnya, terigunya, bener nggak? Kapan kira-kira jadinya? Kan ada prediksi ya kan? Bener nggak? Ya kamu begitu ya. Ya, kamu bikin jadwalnya gitu ya. Kita dulu Pak nih, bikin jadwalnya itu di Canva atau ditulis buku aja? Ya, ayo di hasil diskusi. Berarti nggak usah dibikin di sini. Nggak apa-apa kalau mau nyalin lu. Nggak usah. Berarti sini aja, langsung jadwal terus tulisnya di sini. Iya. Yang mana sih Pak? Mana sih Pak? Nomor 5. Cari aja. Pak, yang sesuai aja ya. Ada yang kurang nggak? Ini ada konsepnya udah. Iya, misalnya gini dong, contohnya kayak kita pengen buat kue. Ya. Apa aja sih bahannya kita? Terigunya, telurnya, alatnya apa? Loyangnya, mixernya, bener nggak? Sama kamu kira-kira membuat poster digital ini pertama laptop. Berarti laptop termasuk apa? Alat. Nah, itu apa? Alat. Nah. Canva kan medianya. Iya, Canva media. Ya terus berapa hari kira-kira kayak kita buat kue itu berapa hari? Ya udah, kamu kira-kira kan prediksi kan? Bener nggak? Konsepnya dibebasin nggak Pak? Apa? Konsepnya sering nggak apa? Konsepnya maksudnya apa temanya gitu? Munir, kasus Munir. Siapa yang nyari gambarnya siapa? Bagi-bagi tugas lah, kayak bagi tugas. Bali itu apa gambar? Lu biar jadi biar Udah dapat belum? 1 sampai 3 dulu. Udah 1 sampai 3 udah dapat. Atau fotonya. Ini menyusun ininya. Dua. Terus tulisan ininya angka. Pak. Dia mau ngerjain Canva. Jo, Ivo ngerjain Canva-nya. Nah. Kenceng Ivo.
Udah berapa menit tuh? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 20 menit lagi. Bilang dulu. Oke, sudah selesai belum? Kita 20 menit lagi dia. 25. Siapa tadi? Taruh juga. Jangan lupa nanti kesimpulan bacain ya, terakhir. Ya. Iya, bacain. Diri kan? Iya, berdiri. Palen, mana Palen? Palen. Mana Palen? Palen. Udah kamu buat belum? Apa? Jangan sikat-sikat dong, Len. Panjang dikit. Pas itu baru ambil lagi katanya. Udah ya, paham disusun jadwalnya? Mana susun jadwalnya? Ya, Pak. Kenali lebih dekat, waspada, biuli. Mana? Mana susun jadwalnya? Ini kita udah jadwalnya bisa ditulis apa enggak? Ditulis apa enggak? Masih Ini udah semua, habis ini apa? Mana susun jadwal dong? Apa susun jadwal kira tadi yang saya bilang kayak gitu. Nanti perwakilan kelompok ngomong. Ya Siap udah. sedia Pak, siap sedia. Udah, paham ya? Jun, nanti pertemuan abis istirahat yang bener lagi Jun. Itu kesenggol ya Pit. Goyang ya Pit. Goyang. Udah siap? Kelompok Caca udah? Udah selesai penyusunan jadwalnya? Oke, udah. Penyusun jadwalnya kelompok Farhan udah rapi penyusun jadwalnya? Udah. Kelompok Arjuna gimana penyusun jadwalnya? Beres? Nabil kelompoknya? Beres juga? Udah?
Kalau udah, kita buat kesepakatan. Udah selesai. Udah, silakan kelompok Farhan utarakan penyusun jadwalnya. Penyusun jadwal kelompok kamu utarakan. Ngomong. Disampaikan. Kelompok lain siap ya. Antum kurni. Ayo Farhan. Berdiri. Tolong dong. Deketin. Menyusun jadwal proyek. Tanggal pembuatan 17 Juli 2023. Alat dan 7. Kita 7. Oh, 7 Juli 2023. Alat dan bahan laptop Canva. Konsep poster, jangan ada lagi kekerasan dan ketidakadilan. Udah. Udah. Wah, jelas ya soalnya ya. Kencengin dong. Ya Pak, ulang nih. Gak usah. Menyusun jadwal proyek. Tanggal pembuatan 7 Juli 2023. Alat dan bahan laptop Canva. Konsep poster, jangan ada lagi kekerasan dan ketidakadilan. Oke. Kelompok lain silakan kalau ini handphone saya. Ada lagi? Kelompok mana yang udah selesai menyusun jadwal? Jaksul. Udah belum? Iya, ngomongin jelas. Itu ngomongin tuh yang Ngomongin dan buru cepat. Ayo Ripo. Ini menyusun poster langsung. Project. Menyusun project tanggal pembuatan 6 Juli 2023. Beneran? Masker bukan Ripo. Alhamdulillah. Ripo. Ya Pak, slow. Sini Ripo, ada buka sana dong. Ripo. Menyusun project tanggal pembuatan 6 Juli 2023. Alat dan bahan laptop dan Canva. Waktu pembuatan hanya 2 jam. Ada lagi kelompok siapa? Ngomongnya jelas ya. Satu bilang. Silakan berdiri. Satu bilang. Taruh jam. Kesana jam. Ayo, yang kencang dikit ya. Menyusun jadwal proyek pelaksanaan 7 Juli 2023. Alat dan bahan Canva dan laptop. Judulnya siswa SMP bakar sekolah. Siswa SMP bakal sekolah. Jadi kapan jadinya? Jadinya 7 Juli besok ya? Iya. Oke. Siapa lagi belum? Kelompok mana yang belum buat kesepakatan? Kelompok mana? Pepi dulu ya Pep. Ayo Pep, siapa yang ngomong Pep? Silakan ya. Diri Pep. Pep diri Pep. Udah nggak apa-apa. Ayo dong. Diri. Ayo, silakan. Sedang jadwal tanggal pembuatannya tanggal 6 Ya, ayo kasih dulu yang lain. 2023. Alat-alatnya ada laptop, LKPD, pulpen, sama aplikasi Canva. Konsep posternya adalah tolak genosida. Proses pembuatannya 1 hari. Proses pembuatan 1 hari. Ya, kalau yang lain simak dulu ya, kalau teman-teman ngomong ya. Ada di sini. Nabil. Oke. Ayo Bil. Tanggal pembuatan poster 7 Juli 2023. Taruh dong Bil sini, bener dong. Apa? Alat dan bahan, laptop, Canva, terus bahannya gambar stok. Gambar stok gitu. Gambar stok. Oke. Konsep posternya kronologi kasus pembunuhan Munir. Kronologi Kasus pembunuhan Munir. kasus pembunuhan Munir. Oke. Siapa yang bilang? Ngomong siapa? Juna. Ayo Jun. Tinggal baca. Ayo Jun. Nis. Ntar gue maju. Lu mau maju kalau gue baca. Materinya tadi itu apa tuh? Komnas HAM sama desa itu pokoknya. Tadi ada tuh di judulnya. Nah itu materinya. Jadwalnya 6 Juli 2023. Bahan-bahannya Canva sama HP. Waktu pembuatannya 20 menit. Materinya kekerasan di Wadas dilakukan aparat berbaju sipil. Udah, nggak kedengeran di sebelah sana ya? Bisa. Biar teman-teman bisa kan? Bisa. Pada sana. Pensia.
Jadwalnya 6 Juli 2023. Bahan-bahannya Canva sama HP. Waktu pembuatannya 20 menit. Materinya kekerasan di wadas dilakukan aparat berbaju sipil. Oke, udah semuanya ya? Udah semua kelompok? Ya, jadi besok kita tinggal tampilkan poster digital kalian ya. Silakan duduk seperti semula lagi, rapikan lagi bangkunya. Silakan duduk, jangan lama-lama, awas kabel-kabel. Pegang dulu. Silakan duduk seperti semula, awas kabel-kabel. Nanda, Ainda tertib dah, cepat dah. Mbak, nggak usah semuanya kok. Baca divisi mau. Ayo cepat presentasi. 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 Apanya? Posternya. Udah duduk seperti semula ya. Untuk hari ini cukup sampai tadi kesepakatan kita ya untuk membuat project poster digital. Jadi besok kita sudah presentasikan ya poster digital kalian ya. Oke. Ada yang mau ngasih kesimpulan nggak pembelajaran kita hari ini? Novalia, silakan Novalia. Taruh bentar Novalia. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hak asasi manusia atau HAM merupakan pergumulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dengan adanya pembelajaran tentang hak asasi manusia mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Ya. Bisa diulang nggak Novalia pada mana nih? Iya Pak. Kesimpulan kita hari ini Novalia. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hak asasi manusia atau HAM merupakan pergumulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dengan adanya pembelajaran tentang hak asasi manusia mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Ya, itulah kesimpulan. Ya, ada yang lagi nggak mau ngasih nambahan kesimpulan? Ada tidak? Oke, kesimpulannya tadi ya kita belajar hari apa Novalia? Tentang pelanggaran asasi manusia. Biar tidak ada terjadinya kesenjangan sosial ya. Ada yang mau ngasih refleksi ya? Pak Len, sebentar Len. Refleksi ya Len. Refleksi kita hari ini Len. Sebelum ditutup. Pembelajaran hari ini seru karena terdapat game saat pembelajaran dan penerangan materi mudah dipahami. Pembelajaran hari ini seru karena terdapat game saat pembelajaran dan penyampaian materi mudah dipahami. Penyampaian materi mudah dipahami. Thank you, pada tepuk tangan dong buat kalian. Ya, sebelum pulang ada tugas di rumah kalian ya. Lihat di grup WA. Grup WA ya. Ada Google Form. Udah ada ya. Itu buat tugas di rumah ya. Apa yang kita belajar hari ini tadi udah dikasih kesimpulan sama Novalia, dikasih refleksi sama Valen bahwa hari ini kita ada gap, mudah dipahami kesimpulannya tentang kita memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Oke. Ya, minggu depan kita mempresentasikan hasil poster digital kalian ya. Thank you buat 11 IPA 5. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelum diakhiri silakan Rafif ketua kelas pimpin doa tutup. Mari saudara sebelum mengakhiri pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa terkait memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat 11 IPA 5. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.